Secantik apapun desainnya, sebagus apapun hasil kameranya, menurut saya ini bukan smartphone flagship. Somehow ada dua pemahaman soal arti dari smartphone flagship. Yang pertama adalah sebuah smartphone dengan spesifikasi dan fitur terbaik dari satu brand. Dan yang kedua itu adalah seri tertinggi yang dibawa brand tersebut ke Indonesia. Kalau kita menggunakan arti kedua, maka kita harus menerima bahwa Xiaomi Mi 4i adalah flagship atau Vivo V17 Pro adalah flagship, di mana saya nggak bisa menerima logika tersebut. Masa smartphone dengan Snapdragon 600 series dibilang flagship? Sementara kita tahu di luar sana Vivo tuh jual Vivo seri Next. Sama seperti Vivo X50 Pro ini, menurut saya dia tuh bukan smartphone flagship. Karena dia nggak pakai Snapdragon seri tertinggi, nggak ada IP rating, dan nggak ada wireless charging. Flagship macam apa coba yang nggak ada wireless charging? Oh iya, Oppo Find X2 Pro kagak ada. Jangan-jangan saudara. Terus kalau nggak pakai Snapdragon 865 apakah auto jelek? Ya enggak. Vivo X50 Pro ini bagus banget malah. Experience yang dikasih itu persis kayak smartphone flagship. Body ramping dengan frame logam dan bagian belakang kaca dengan finishing matte. Ditambah kamera yang disusun rapi dengan dudukan logam bertuliskan Pro AI Quad Camera. Plus bagian atas yang ditutup kaca dan dihiasi tulisan professional photography, ini tuh berasa flagship banget. Ini adalah smartphone dengan desain paling mewah yang pernah saya coba. Sekelas lah sama Oppo Reno Ace 2 Evangelion. Finishing matte ini juga bisa sobat temuin di HP kayak Huawei P40 series sih. Cuman desain-desain dari P40 itu tuh tebel, jadi feel di tangan itu bongsor, nggak ramping kayak Vivo X50 Pro ini. Layar yang dipakai juga pakai panel i3 AMOLED, Full HD, HDR10+, dan punya refresh rate 90 Hz. Merupakan layar kelas flagship, agak inferior sih kalau dibandingin sama ya Samsung Galaxy S20 Ultra atau Oppo Find X2 Pro. Tapi ini menurut saya ya good enough lah. Yang harus saya apresiasi adalah kombinasi refresh rate 90 Hz dan Vantage OS yang kini tampil sangat minimalis. Ini tuh udah kayak pakai apa ya? Nova Launcher sob. Ikonnya bulat-bulat dan app tray-nya tuh transparan begini. Gesit banget lagi responsnya, multitasking juga terasa fluid. RAM 8GB dan memori internal 256GB ini sepertinya tuh cukup buat smartphone kelas flagship. Cuman saya tahu kalau kita ke GSM Arena, storage-nya itu katanya pakai UFS 2.1, nggak kayak smartphone flagship lain yang udah pakai UFS 3.0. Cuman secara experience sehari-hari, saya tuh nggak nemu adanya kendala kayak misalnya baca datanya jadi lambat atau nggak responsif. Apa mungkin ini karena SoC-nya ya? Snapdragon 765G memang bukan SoC terbaik dan menurut saya kalau smartphone menggunakan SoC ini nggak cocok dibilang flagship. Cuman apa sih bedanya Snapdragon 765G sama 865 buat kalau misalnya mau dilihat dari user experience? Buat gesitnya nggak ada bedanya sama Snapdragon 865. Perbedaan itu baru ada kalau misalnya pas main game. Itu pun nggak semua game ya. Yang jelas terlihat itu adalah PUBG Mobile. 765G itu tuh nggak bisa HDR Extreme kayak Snapdragon 865. Bisanya di Smooth Extreme. Apakah sobat kalau main PUBG harus di HDR Extreme? Atau apakah sobat main game berat? Kalau enggak ya buat apa pakai Snapdragon 865? 765G ini tuh udah cukup. Performa main game juga masih enak karena dia tuh adalah versi G dari Snapdragon yang udah support Snapdragon Elite Gaming. Main COD Mobile bisa dimentokin grafisnya. So, walau nggak pakai Snapdragon 865, Snapdragon 765G itu udah cukup oke buat jalanin game-game berat. Tapi harusnya sih kalian nggak akan beli smartphone ini karena mau dipakai buat main game, tapi karena kameranya. Setup kameranya tuh cukup mewah, 48 megapiksel yang dilengkapi teknologi baru yaitu gimbal di smartphone, tele 2x zoom 13 megapiksel, tele periskop 5x zoom 8 megapiksel dan ultra wide angle 8 megapiksel. Angka-angkanya memang nggak impresif kayak HP-HP yang punya ratusan megapiksel ya, tapi detail dari kamera 48 megapikselnya itu tuh edian. Sensor Sony IMX598 itu emang custom sih buat Vivo. Mungkin karena itulah mereka tuh bisa memaksimalkan sensor ini. Jadi nggak perlu embel-embel Leica,
Jadi dia tuh bisa ngasih hasil foto yang impresif. Punya 2 tele juga cukup menyenangkan. Kita bisa pakai sesuai kebutuhan. Mau close up banget atau enggak juga bisa. Dan hasilnya itu juga cukup tajam. Satu yang agak ngebedain Vivo X50 Pro dari flagship lainnya adalah tidak hadirnya 3D TOF kamera. Fungsi dari 3D TOF kamera ini adalah sebagai sensor depth ya. Ya sebenarnya sih bisa pakai kamera biasa buat depth. Cuman 3D TOF kamera ini tuh lebih akurat untuk membantu menghasilkan foto portrait. Bukannya portrait di HP ini nggak akurat, ini tuh hitungannya masih bagus, apalagi kalau foto portraitnya itu pakai lensa telenya. Hasilnya tuh kayak di foto pakai mirrorless beneran. Cuman saya tuh ngerasa HP-HP yang pakai 3D TOF kamera itu lebih konsisten. Konsisten. Lebih mohon maaf Pak. Ya, lebih konsisten dalam memisahkan objek dengan background. Buat low light, saya tuh udah bandingin sama foto Huawei P40. Kalau mau rewel, saya tuh malah menemukan lebih tajam si X50 Pro. Tentu ini ada andil dari gimbal sistemnya yang memungkinkan si X50 Pro ini tuh untuk mengambil gambar dengan shutter speed yang lebih lama. Hasil low light kayak begini tuh saya yakin akan bikin seneng mayoritas pengguna. Tersedia juga fitur Extreme Night Vision yang bisa bikin foto di kondisi sangat gelap jadi kepake. Kamu suka ronda malam? Nah, fitur ini tuh cocok banget. Ada beberapa fitur lainnya sih kayak Starry Sky atau Supermoon. Cuman mohon maaf, langit Bekasi belakangan hari ini tuh agak kusem banget gitu. Jadi nggak bisa ngetes, tapi kalian bisa lihat videonya di Droid Climb. Sementara untuk kamera depan yang punya resolusi 32 megapiksel ini tuh cukup bagus dan detail kalau matiin Beautify. Kalau Beautify-nya nyala mah ya tentu ya aja ya, jadi smooth dan terlihat cakep gitu. Yang kurang dari kamera depannya ini adalah di bagian portrait selfie-nya, karena kamera depannya ini tuh cuman pakai satu kamera aja. Jadi bokeh-bokehannya itu hanya bertumpu pada artificial intelligence-nya aja, yang mana masih kadang suka meleset. Lah, kebalik-balik aneh banget dah. Nah sekarang mari kita bahas bagian yang bikin X50 Pro ini tuh berbeda dan diomongin banyak orang, yaitu kamera gimbalnya. Well, is it good? Yes. Is it perfect? No. Kita tuh belum bisa berharap X50 Pro ini tuh bakalan ngasih hasil video layaknya kita beneran pakai gimbal dari DJI ya. Tapi hasil ini tuh udah jauh lebih smooth daripada smartphone Android kebanyakan. Bisa merekam dengan resolusi 4K 60 fps tanpa goyang-goyang terlalu parah, menurut saya itu udah jadi sesuatu kelebihan. Apalagi ada fitur-fitur menarik seperti lock focus dan exposure. Jadi sobat bisa bikin video kayak begini. Gimana? Keren kan videonya? Jadi dengan Vivo X50 Pro bisa bikin B-roll yang keren kayak tadi tanpa perlu aksesori tambahan. Cuman tinggal rekam dan tambahin kamera movement aja. BTW ini sosis Kanzler singles ini tuh enak banget ya? Yummy. Kagak usah repot-repot masak dulu, udah siap makan ya. Bentar, saya makan dulu, ngunyah dulu. Langsung makan dari kulkas itu juga enak loh. Kulitnya tuh jadi lebih kerek gitu. Mana rasa dagingnya ini juga terasa premium lagi, bukan sosis-sosisan. Halal lagi. Ada 3 varian, yaitu yang original, keju, sama yang mini. Lumayan sih ini kalau lagi mager, cari makan. Ini tuh bisa jadi sumber protein siap makan. Kalau taruh di kulkas ini katanya bisa tahan 6 bulan lagi. Enaknya sih ini dicampur sama apa ya? Nah, Indomie kuah gitu ya. Atau nasi goreng. Kalau misalnya mau beli, sobat bisa beli di Shopee, ada Indomaret deket rumah juga ada. Kalau mau beli di Instagram di @miscimori.id juga bisa. Itu tuh langsung diantar ke rumah lagi. Jadi tinggal rebahan, lihat Instagram, bisa langsung pesen. Mantap. Bentar, ini kenapa jadi review sosis? Saking enaknya kali ya.
Sosismu mengalihkan duniaku. Apa dong lagunya? Ya udah, lanjut aja kita ke review HP-nya. Fitur slow motionnya juga tersedia, cuman mungkin ini adalah kekurangan dari menggunakan Snapdragon 765G ya. Slow motionnya itu hanya bisa di Full HD 120 frame per second dan 720p di 240 frame per second. Hasilnya sobat bisa lihat, smooth tapi kualitas gambarnya tuh nggak bisa dibilang bagus. Overall, saya tuh suka sama Vivo X50 Pro ini. Saya bahkan beli satu buat istri. Karena saya lihat ini adalah smartphone yang cocok untuk dia gitu. Kameranya bagus, videonya juga bagus. Ada fingerprint sensor di dalam layar yang cukup berguna di era pandemi kayak sekarang gitu. Jadi kita nggak harus lepas masker gitu ya. Halo iPhone, kamu nyusahin. Baterainya juga tahan lama dan ngecasnya itu juga lumayan cepet. 30 menit itu udah 50% lah. Selfie-nya juga bagus lagi. Jadi istri saya pasti happy dan saya juga seneng gitu punya foto anak-anak yang bagus. Saya nggak ragu merekomendasikan Vivo X50 Pro ini tuh buat kamu yang emang punya smartphone bagus, enak dipakainya dan punya kamera bagus. Beberapa dari netizen itu membandingkannya sama Poco F2 Pro, bahkan sama Mi 10. Yang pertama, low light Poco F2 Pro itu ya gitu. Yang kedua, kalau dibandingin sama Mi 10, saya tuh ngerasa lebih nyaman ngasih HP ini ke istri karena overall user experience. Beda sama di Xiaomi ataupun Realme, Vivo tuh nggak ngasih iklan yang ngeganggu. Ditambah user interface-nya yang nggak sok-sok Apple lagi gitu, bersih, minimalis, dan gesit. Vivo ini dibilang flagship, saya nggak akan komplain karena emang ngasih user experience kayak flagship. Segala kekurangannya tuh masuk akal karena bandrol harganya yang nggak semahal flagship belasan juta. Gimbalnya memang belum sempurna, tapi kalau saya lihat ini adalah satu langkah awal untuk menuju sesuatu yang baik. Generasi pertama dari suatu inovasi tuh nggak pernah selalu on point. Contohnya kayak Ultra Pixel dari HTC, Pentile Matrix Display di Samsung Galaxy Nexus, dan Secondary Display di LG V20. Bentar, inovasi dari LG apa yang berhasil? Anyway, teknologi gimbal di HP ini tuh mungkin belum sempurna, tapi kehadirannya tuh sudah ngasih beberapa kelebihan. Hasil video yang lebih baik dari smartphone Android kebanyakan, dan foto low light yang bisa jadi merupakan salah satu yang terbaik di pasaran. Tapi apakah smartphone ini cocok buat sobat? Sobat sendiri sebenarnya yang bisa jawab.